Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan online bersama Himpaudi Kecamatan Bandung Kidul dengan tema Quantum Teaching bersama Kang Deden Gurame. Kang Deden Gurame ini adalah beliau itu seorang owner Gurame Pusat, owner SDIT Quantum School Banda Aceh, owner KB Fan Islamic School Purworejo, owner bioskop 3 dimensi, dan beliau asalnya dari Cianjur, tanggal 18 April 1980. Baiklah, kita lihat dulu pesertanya. Peserta di sini yang terdaftar masih 103 sebagaimana yang sebelumnya pelatihan, tapi kami di sini panitia penyelenggara nge-share link absensi ya. Nanti kita lihat di link absensinya berapa orang yang aktif. Nah, sekarang lagi dalam proses tanya jawab ya. Ininya kegiatannya, alhamdulillah peserta aktif di akhir kegiatan, karena di awal kegiatan pemateri subhanallah pemaparannya luar biasa ya. Penuh semangat dan panjang sekali pemaparannya. Mudah-mudahan peserta bisa mengikuti dan memahaminya ya. Kita perkenalkan saja langsung Kang Deden Gurame. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Puji syukur pagi ini alhamdulillah di Ramadan yang ke-10 ya. Alhamdulillah Allah memberikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, curahan rahmat dan ampunannya, curahan keberkahan rezekinya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dengan penuh keikhlasan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tergolong la'allakum tattaqun, agar kalian, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Deden atau panggilan Kang Deden Gurame. Saya asli dari Cianjur, Jawa Barat. Pekerjaan saya adalah PNS alias pegawai non-stop. Alhamdulillah Sabang, Merauke, dan alhamdulillah sudah kita Gurame udah ada di luar negeri. Yang kedua, saya anggota DPRD Dinas Pengajian Rutinan di daerah. Saya mengisi kajian-kajian wabil khusus ibu-ibu di berbagai pulau. Yang ketiga, alhamdulillah tadi saya dikenalkan moderator, saya ada kelompok bermain RA juga dan SDIT di Banda Aceh dan di Purworejo. Dan nanti juga ini saya juga orang Sunda asli Cianjur, Jawa Barat. Tapi saya tinggal, karena dapat orang Purworejo, saya tinggal di Purworejo ya, dekat dengan Yogyakarta. Itu mungkin kenalan saya. Sedikit materi hari ini yaitu tentang kuantum ya. Alhamdulillah saya kembali lagi untuk mengisi materi kuantum. Sebenarnya di Bandung juga ada sahabat saya, Kang Asep Mahfud. Beliau sahabat, dulu kami pernah membuka sekolah kuantum di Jakarta yang melahirkan para trainer-trainer yang luar biasa. Dan semoga di sini ibu-ibu, bapak-bapak, pendidik-pendidik yang bahagia, semoga menjadi guru-guru yang asik dan menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya, apakah Bapak Ibu semua sudah bahagiakah hari ini?
Kenapa saya tanya bahagia? Ya saya harus pastikan bahagia apa belum. Karena apa? Mengajar anak itu memang kita harus bahagia. Kuncinya apa? Bahagia, nyaman, asik, dan menyenangkan. Bagaimana pembelajaran akan asik, akan senang, akan merasa nyaman, ada hubungan emosional, ada kebahagiaan kalau gurunya tidak memiliki hal itu. Itu sangat fatal sekali. Mungkin Bapak Ibu belajar speaker, belajar teknik pembelajaran, belajar strategi pembelajaran itu mudah. Itu gampang karena itu skill bisa dipelajari. Tapi kebahagiaan diri itu yang mohon maaf. Ibu pernah melihat sama Bapak ya. Ada guru yang disukai anak. Dia tidak hebat banget dalam pembelajaran. Mau membukanya aja kadang dia biasa. Tapi ada sentuhan kebahagiaan dalam dirinya. Akhirnya anak rebutan ingin bersama guru itu. Dilihat dari wajah tidak cantik juga. Tapi ada sentuhan di dalam diri pribadi seorang guru itu sehingga anak betah dengan dia. Kenapa? Nyaman. Kenapa? Kebahagiaan itu terpancar dari wajah dan dari dalam sehingga anak ingin merasakan dengan mereka. Kedua, mungkin Bapak Ibu pernah nerima materi pembelajaran, membuka. Ya kan? Ada orang yang menyampaikan kepada kita tapi tidak ada emosional. Itu rasanya juga tidak bahagia. Tidak ada body language yang bisa menyampaikan isi dari dalam. Hanya skill aja, tapi tidak ada dari dalam. Maka itu juga sama saja, kita hambar. Nah mungkin kebahagiaan itu kan tidak diciptakan dari luar, tapi diciptakan oleh guru itu sendiri. Dan kita bisa menciptakannya. Coba kita lihat dari hormon-hormonnya. Di antaranya hormon dopamin, dilatih dengan bersyukur akan keberhasilan hidup. Hormon serotonin diproduksi dengan menimbulkan rasa positif dari diri. Hormon oksitosin ditumbuhkan lewat pelukan, lewat emosional, sharing antara kita dan murid kita. Kalau di rumah antara suami dan istri dan anaknya. Ada sebuah pelukan, sentuhan yang dalam. Dan hormon endorfin diproduksi melalui gerakan olahraga yang bisa mengolah kebahagiaannya. Maka mendidik anak itu dengan bahagia itu bisa dilakukan. Kenapa? Murid kita itu anak usia dini. Mereka harus menjadi anak-anak yang bahagia. Sahabat-sahabat, quantum teaching adalah atau merupakan sebuah interaksi yang terjadi di dalam kelas antara siswa, murid kita dengan lingkungan belajar yang efektif. Maka di dalam dunia quantum teaching nanti ada beberapa asas, ada beberapa prinsip yang harus kita miliki. Saya akan jelaskan dulu rumusnya. Nah, biar ada gambaran sebagai media untuk orang-orang yang visual. Saya kirimkan gambarnya. Ini quantum teaching mengambil dari rumus pembelajaran energi teorinya Einstein. Bahwa E sama dengan M kali C kuadrat. Pertemuan antara pembelajar, alat-alat pembelajar itu adalah M. Dan ilmu cahaya itu adalah C2. Itu harus menghasilkan apa? Energi yang dahsyat untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Kayak gampangnya begini. Rumusnya E sama dengan M kali C kuadrat. E itu adalah energi. Antusias, efektivitas belajar mengajar, gairah, semangat, kebahagiaan yang ada dalam diri itu energi yang harus kita ciptakan. Dari mana energi itu bisa ada? Itu dari M. M itu massa. Massa itu apa? Semua individu yang terlibat, yaitu murid-murid, guru-guru,
kalau di kelas. Materi RKH, RKM, kurikulum itu dimasak. Kemudian fisik, ada meja, ada karpet, ada dinding yang penuh makna. Kemudian sebuah situasi lingkungan itu masak. Nah, masa itu dikalikan C kali kuadrat. C-nya apa? Interaksi, komunikatif, hubungan yang tercipta di kelas seperti apa, bagaimana membangun komunikasi yang dahsyat. Maka kalau komunikasi bagus, interaksi dahsyat, hubungan yang tercipta di kelas semakin asik, insya Allah akan menghasilkan sebuah energi. Jadi sekali lagi bahwa energi akan hadir sebuah aktivitas mengajar, efektivitas belajar mengajar di kelas kalau individu yang terlibat, guru dan murid, serta persiapan materi fisik itu dikalikan dengan interaksi hubungan yang tercipta di kelas, maka terjadi sebuah energi yang dahsyat. Maka anak akan cerdas, bahagia, pintar, karena kita yang ciptakan itu. Maka tadi saya sampaikan di awal, bahagiakan dulu. Nah, untuk menuju ke sana, maka dalam quantum teaching seorang guru harus tahu asas dari quantum teaching. Nah, apa itu asas sebuah quantum teaching? Ini wajib. Kebetulan tesis S2 saya juga quantum teaching, model pembelajaran quantum teaching di UIN S2 PAUD ya. Saya kebetulan di sana PAUD. Apa itu asas quantum teaching? Ada sebuah asas namanya bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksud Bu, kalau nggak paham Pak, ya sudah, pura-pura paham aja ya. Asas utama quantum teaching adalah bahwa bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Dari asas utama ini dapat disimpulkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan dalam pengajaran yaitu apa? Mencoba memasuki dunia yang dialami oleh murid kita, oleh siswa kita. Dunia mereka, guru masuk ke dunia mereka. Apa sih? Suka hobinya apa? Kesukaan warnanya apa? Hobi filmnya apa? Hobi nyanyinya apa? Masuk ke dunia mereka. Kecerdasan multiple agency-nya, dia dominan di mana? Gaya belajarnya apa? Misalnya kinestetik, visual, audio. Dominan otaknya di mana? Kanan apa kiri? Nah, ini harus tahu dulu. Jadi banyak guru permasalahannya, dia tidak bisa bahagia, dia tidak bisa ada hubungan emosional. Akhirnya dia jadi guru yang tidak dicintai dan dirindukan oleh muridnya. Maka saya punya prinsip, moto. Jadi guru itu harus datang menyenangkan, pulang dirindukan. Kenapa? Karena seorang guru itu kita sudah bisa masuk mengalami, menyelami siswa-siswa anak kita. Ini jangan sampai guru namanya aja nggak hafal, rumahnya nggak tahu gimana mau dekat dengan mereka. Yang penting absen lah, yang penting ngajar lah. Tidak. Nah, inilah yang harus kita selami. Masukin dunia yang dialami oleh siswa. Setelah masuk dunia mereka, setelah tahu gaya belajarnya, setelah tahu multiple agency-nya, apa yang cocok strategi untuk mereka, maka arahkan dunia mereka ke dunia kita. Kalau sudah kita ada hubungan emosional yang dalam, anak akan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kembali lagi, ulangi, gimana prinsipnya? Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maka dengan itu, Bapak Ibu Guru yang saya cinta dan muliakan, sebenarnya mendidik anak itu ya seperti itu, gampang-gampang, mudah. Ya kan? Bagaimana menghadapi anak yang tipe ini, bagaimana menghadapi anak yang kayak gitu dan sebagainya. Tapi kalau gurunya sudah insya Allah ruhnya bagus, ruhnya bahagia, maka dia akan
menjadi guru yang asyik dan menyenangkan. Sahabat-sahabat, gimana? Paham atau belum materi ini? Kalau sudah paham, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Baik sahabat-sahabat, sebelum melanjutkan ke materi berikut, dalam maka apa yang dirasakan anak itu akan panjang. Kenapa? Ini sudah membahas tentang emosional. Dia merasa tersentuh, dia merasa melekat, dia merasa ada hubungan. Maka inilah yang namanya long time. Ya, dalam pembelajaran itu akan ingatannya lama. Ibu, bapak kalau udah ngalamin dimarahin orang atau disukain orang, itu tidak akan hilang. Kenapa? Perasaan itu tidak akan hilang. Karena mengalami dan merasakan itu tidak bisa hilang, teringat terus. Guru favorit kita pasti akan ingat, dan guru yang paling galak itu pasti akan ingat. Kenapa? Karena memainkan sebuah emosional. Maka saya minta kepada guru itu pun ciptakan suasana belajar yang asik, menyenangkan dengan emosional. Baik Bapak Ibu, saya lanjut sedikit karena waktu kita nggak panjang ya. Ini enaknya memang langsung offline ya, tapi suatu saat semoga kita bisa bertemu kalau udah corona nggak ada. Di dalam sebuah pembelajaran kuantum itu ada namanya sebuah prinsip quantum teaching. Satu, segalanya berbicara. Di dunia quantum teaching itu segala sesuatu mulai dari lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh seorang pendidik, penataan ruang sampai sikap guru, mulai dari kertas, mulai dari meja, mulai dari tembok, karpet, itu ada sebuah itu semua berbicara, semua mengirim pesan tentang pembelajaran. Maka dalam dunia kuantum prinsip yang pertama apa? Semuanya berbicara. Maka Bapak Ibu cek lingkungan kita yang ada di sini, materi kita siapkan dengan penuh matang sehingga anak-anak itu dahsyat. Yang kedua adalah semuanya bertujuan. Mau ngajar tujuannya apa? Materi ini, tema ini, subtema ini, ada tujuannya. Kenapa ada kayak gini? Ada tujuannya. Semua yang terjadi dalam proses pengubahan energi menjadi cahaya itu mempunyai sebuah tujuan. Tidak ada kejadian yang tidak bertujuan, baik pembelajar maupun pengajar itu sendiri. Dan harus menyadari bahwa kejadian yang dibuatnya selalu bertujuan. Maka Bapak Ibu bikinlah sebuah tujuan yang jelas. Kenapa sih harus ngambil contoh ini? Kenapa sih harus masih materi ini? Punya tujuan yang jelas. Jangan asal-asalan. Jadi ada tujuan sehingga anak bisa menerima konsep dengan jelas. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pengalaman sebelum konsep. Maksudnya apa? Dalam sebuah proses pembelajaran itu paling baik terjadi ketika telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa mereka mempelajari. Dikatakan demikian karena apa? Otak manusia itu berkembang pesat dengan adanya stimulan, rangsangan yang kompleks yang selanjutnya akan menggerakkan rasa keingintahuan anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah yang keempat. Yang keempat adalah akui setiap usaha. Beri pengakuan atas usaha yang mereka lakukan. Oh, kamu hebat. Beri pengakuan, wah, dahsyat dan sebagainya. Pujian kita kepada mereka beri. Biar apa? Biar semangat. Aplaus. Oh, keren. Kalau udah ada anak udah melakukan sesuatu, kita bilang G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B misalnya. Good job, good job, good job. Setiap ada kita rapat, kasih semangat good job. G-O-O-D-G-D-G-O-O-D-G-O-B. Good job, good job, good job.
Jadi anak-anak merasa diakui setiap usahanya, dipuji, jangan banyak dicaci, oke? Yang keempat, yang keberapa tadi? Yang kelima adalah jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Segala sesuatu yang layak dipelajari oleh anak didik kita sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilan. Rayakan. Perayaan atas apa yang telah dipelajari dapat memberikan balikan mengenai kemajuan dan meningkatnya hubungan emosi positif dengan pembelajaran. Rayakan dengan apalah, kita mau merayakan dengan nyanyian, rayakan dengan mau makan-makan, rayakan dengan sentuhan apa, silahkan, terserah dengan cara ibu masing-masing. Silakan sekarang saya buka termin sesi tanya jawab. Karena ini materi quantum teaching ini saya melatih para guru-guru, calon trainer, para pengurus-pengurus Impaudi, IGTK, IGRA, dimanapun saya melatih quantum ini butuh waktu 3 hari untuk menguasai materi ini, dan dahsyat banget hasilnya. Silahkan nanti kita tanya jawab dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Nih di sini Kang Deden akan menjawab. Baik, pertanyaan dari ini pertanyaan dari Ibu Latifah Hambali. Apakah penerapan quantum teaching bisa diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Bisa diterapkan jarak jauh, tapi dia harus memahami dulu apa itu quantum teaching. Makanya ada sebuah offline dulu, bertatap muka dulu dengan anak, dengan orang tua, sehingga kalau udah jauh, kalau udah tahu ilmunya di saat offline, baru bisa diterapkan di dalam jarak jauh dalam pembelajaran, karena tinggal mengarahkan dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Latifah Hambali. Pertanyaan yang kedua dari nomor, itu nggak ada namanya. Apa yang dimaksud bawa mereka ke dunia mereka? Maksudnya gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan, mungkin Ibu bisa lihat lagi ke atas, di scroll ya. Jadi itu adalah asas dari kuantum, Bu. Coba Ibu scroll lagi ke atas biar nanti bisa lebih dalam lagi. Bawalah dunia mereka ke dunia kita. Maksudnya, Ibu kalau ingin mereka ngikutin kita, maka kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau udah kita ada di dunia mereka, itu kita membawa mereka ke dunia kita gampang. Makanya ibu dituntut sama bapak tahu apa? Tahu emosional anak, tahu hobinya, tahu multiple intelligence-nya, kecerdasan majmuk mereka yang dikuasain apa, dominannya apa, tahu dominan otaknya kanan apa kiri, tahu macam-macam apa yang dia harapkan diinginkan, tahu gaya belajar mereka. Kalau udah tahu, nanti memberikan sebuah informasi kepada mereka akan gampang banget. Kenapa anak kok sulit menerima? Karena kita nggak tahu cara belajar mereka atau cara menerima informasi otak mereka. Maka ibu checklist, bapak checklist kan apa yang harus diketahui oleh guru, cara kerja otak, apalagi gaya belajarnya, apalagi multiple intelligence-nya, kecerdasan majmuknya, apalagi keseimbangan otak kanan dan kirinya, apalagi banyak di checklist, Bu. Nah, itu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di acara pelatihan ini, dan mereka sangat antusias sekali ya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada gambar JPG-nya ya. Kita coba buka salah satunya. Oh, ini permainan yang diberikan oleh Kang Deden ya. Kita balik lagi ke WhatsApp-nya. Ya, subhanallah ya.
Ini kebetulan hari ini dipandu oleh Ibu Mariati sebagai moderator ya. Ternyata ada kuis ya di sini kayaknya Kang Deden. Nih ada kuis yang diberikan, bonus dari sharing yang tadi ibu-ibu sampaikan di atas ya. Subhanallah, yuk antusias sekali ibu-ibunya dan Kang Deden memberikan banyak sekali materi, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu semua ya. Di sini juga banyak yang bisa kita pelajari, kita buka coba. Oh ini berbagai macam permainan ya yang disampaikan oleh Kang Deden ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kata-kata yang penutupnya. Kita cari. Ibu-ibunya masih antusias ya. Baik, sahabat-sahabat, guru-guru semua, wabil khusus Bapak Penilik, Ibu Ketua Impaudi, moderator dan guru-guru semua, saya ucapkan terima kasih karena sedang tidak ada yang menanya lagi. Semoga berkah, manfaat, dan Bunda Yanda bisa ngikutin kami di Facebook Kang Deden Gurame, atau YouTube saya Guru Asik Menyenangkan, atau Instagram saya Kang Deden Gurame. Terima kasih, semoga berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ditutup oleh Bu Mariati sebagai moderator di kegiatan pelatihan ini. Ini baiklah Bapak Ibu, sebelum ke pengumuman siapa yang mendapatkan door prize, alangkah baiknya kita tutup dulu acara ini. Alhamdulillah, setelah pemaparan materi juga tanya jawab yang begitu jelas, saya sebagai moderator sangat berterima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira kepada pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kang Deden Gurame yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak hal yang kurang dan berkenan dalam memandu acara pelatihan online ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan juga melindungi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta antusias ya yang komen dan sebagainya di akhir kegiatan tadi, pemaparan dari awal sampai akhir yang begitu banyak materi yang diberikan oleh Kang Deden ya. Terima kasih Kang Deden yang telah memberikan ilmunya. Insya Allah sekarang kita lihat dulu pesertanya yang sudah mengisi Google Formnya ya. Di sini 59 responden ya yang sudah mengisi. Kita lihat. Nah, ini peserta-peserta yang sudah masuk sudah bertambah menjadi 60 responden. Iya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengisi presensinya atau absensinya. Ini adalah jabatan yang mengikuti kegiatan, guru PAUD, kepala sekolah ya. Ada dari Kabid Litbang juga, Kepsek ya, ada dari Pak Suhud sudah, Bapak Penilik mungkin belum mengisi ya. Bapak pembicara juga bisa mengisi linknya. Lalu ini kelurahan yang respon 60 ya. Ini Kelurahan Batu Nungas 19 peserta, Kelurahan Kujangsari 23, Kelurahan Mengger 10, Kelurahan Wates 4, Kelurahan di luar Bandung Kidul, Babakan Ciamis 2, Turangga 1, Kebon Kangkung 1 ya. Dan untuk lembaga respon, alhamdulillah semuanya luar biasa ya. Ini untuk sarannya, semoga pelatihan ini sering dilaksanakan dengan materi yang kekinian. Subhanallah, mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang didapat bisa menjadi manfaat dan dapat diterapkan pada kegiatan belajar mengajar di lembaga masing-masing. Wah, subhanallah ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali ya pelatihan-pelatihan yang selama ini diadakan di Himpaudi Kecamatan Bandung Kidul secara online ya. Ini adalah materi kedua kita yang
apa yang terlaksana hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi ibu-ibu yang hadirnya juga ya. Dan kepada Kang Deden sebagai narasumber hari ini kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, dan kepada Ibu Mariati yang memandu acara ini sebagai moderator, dan kepada Bu Salama sebagai ketua Himpaudi sekaligus host atau pembawa acara, dan kepada Pak Ustadz Saiful yang telah tadi menutup acara pembukaan sebagai pembaca doa, dan kepada Bapak Penilik yang sudah memberikan sambutan, dan juga kepada Ketua Himpaudi Kota Bandung yang juga sudah memberikan sambutan. Akhirul kalam, acara ini kita tutup saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya.